My name is Budi, and I come from Pontianak. Can I help you? Oi Bud, apa kau buat tu? Ngomong kau berkumur? Please leave me alone. Don't disturb me. Apa kau ni? Sok-sok pakai bahasa Inggeris. Tak bakal bisa kau. Oi, temunik kau tu di mana? Diam kau, suka-suka akulah. Aku nak belajar. Ngapa kau sibuk benar ni? Bala, ngegas kau ni. Nak kena ke apa kau ni, ha? Ada apa ni? Tak, Budi tak. Ngomong macam kumur, pakai ngegas lagi tu. Apa ada? Kau tak yang mulai ngacau aku. Udah. Kita berdua tu salah. Kau Andi, ngapa mulakan ngajak Budi? Budi tu lagi belajar bahasa Inggris. Ngapa kau kacau? Pakai ngeremehkan lagi tu. Kita sebagai generasi muda memang masanya untuk selalu belajar. Mengingat zaman yang akan kita hadapi nanti tu semakin membutuhkan orang-orang yang mau belajar dan bekerja keras. Orang yang malas belajar dan bekerja pasti akan tersingkir. Dengar Tundi. Iya, Baya. Aku yang salah. Sorry lah. Dah. Baik, sekarang kita belajar sama-sama ya. Yuk. Yuklah. Yuk. Channel ini bisa didengarkan dengan kualitas audio lebih baik. Download aplikasi RRI Playgo di smartphone. RRI Playgo, satu aplikasi untuk mendengarkan RRI se-Indonesia, siaran luar negeri, saluran musik Channel 5, menyaksikan siaran RRI yang divisualkan, RRI Net, informasi terakurat RRI Online, RRI 30 Detik, RRI Max, Beyond, dan Editorial Pro 3. Selamat datang di era digital RRI. Kini, mendengar, menonton, dan membaca berita cukup di satu aplikasi. RRI Playgo. Kalian pasti tahu buah nanas kan? Buah yang segar yang biasa selalu ada dalam rujak buah. Nah, apa kalian juga tahu kalau buah nanas enak bila dimasak? Sebut saja paciri nanas yang merupakan masakan khas Melayu Pontianak yang terbuat dari potongan-potongan buah nanas yang diberi bumbu gurih dan lezat. Paciri nanas dimasak dengan rempah-rempah seperti kayu manis, cengkeh, kembang lawang atau peka, kapulaga, dan juga cabai, ditambah kelapa sangrai yang benar-benar akan memanjakan lidah. Paciri nanas menjadi salah satu menu wajib yang harus ada di berbagai acara, seperti acara pernikahan, hitanan, atau aneka hajatan lainnya. Selain memiliki rasa yang enak dan segar, paciri nanas juga dapat menjadi penawar makanan yang berlemak, seperti nasi lemak, nasi kebuli, gulai kambing, atau sate kambing. Sebaiknya kamu tahu. Sahabat kreatif, buat kamu yang suka olahraga, pasti udah familiar dong dengan JC Upang Urai. Beliau adalah seorang tokoh pejuang dari Kapuas Hulu. Beliau lahir pada 18 Agustus tahun 1922 di Tanjung Kuda, Desa Melapi 1, Kabupaten Kapuas Hulu, dan meninggal itu pada 17 Juli 1986 di Sungai Jawi, Pontianak. Nama beliau diabadikan pada salah satu tempat olahraga di Pontianak. Gimana sahabat? Udah tahu kan? Dadah. Bravo FM, suara kreativitas. .8 Pro 2 FM Pontianak, tempatnya anak muda. Preview. RRI Pro 2. Ku tahu kau begitu ingin bersamaku. Halo, saya begitu Mewu. Aduh, pasti Anda tengah sibuk beraktivitas, tetapi jangan lupa untuk simak terus berita terhangat di Pro 2 RRI 101,8 FM.
Ya, pukul 10 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Info Pro 2 edisi Selasa 16 Februari 2021 bersama saya Cindy Tarabila. Info Pro. Ya baik sahabat kreatif, untuk mengantisipasi semakin meluasnya jumlah hotspot akibat kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla pemerintah daerah setempat melakukan langkah-langkah terukur dan solusi konkret sehingga Karhutla bisa diminimalisir. Bupati Kuburaya Muda Mahendrawan mengatakan setelah mengetahui informasi dari warga pada hari Jumat telah terjadi kebakaran lahan di Desa Serdam, secara spontan pada hari Minggu kemarin dirinya dan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Mohtar bersama jajaran meninjau langsung lokasi kebakaran lahan yang sudah mendekati permukiman warga dan bangunan sekolah. Nah, kondisi ini mudah melanjutkan bukan hanya risiko kerugian maupun lahan yang terbakar, namun juga masalah kesehatan warga. Dirinya bersyukur setelah mengetahui terjadinya kebakaran lahan, tim pemadam kebakaran atau Damkar bersama TNI Polri, Manggala Agni dan BPBD bergerak dengan cepat memadamkan api di lokasi kebakaran sehingga kebakaran tidak semakin meluas. Ya baik sahabat kreatif, sekian Info Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Cindy Tarabila mengucapkan terima kasih atas perhatian sahabat kreatif. Kritik dan saran dapat sahabat kreatif sampaikan melalui email pro3pontianak@gmail.com. Selamat beraktivitas. Info Pro 2. Yuk kita simak acara selanjutnya. Tetap setia di 101.8 FM. All around Indonesia. From Sabang to Merauke. Rauta FM. Suara kreativitas. Suara kreativitas. Hei kawan, tak ada kata bosan dan menyerah. Tuntutlah ilmu setiap waktu demi masa depanmu. Kami ada untukmu, menemani belajar. Sambutlah hari indahmu. Ayolah, ayolah kawanku, mengajar belajar bersama. Ada guru
temanimu setiap waktu di radio. Kami selalu temanimu. Belajar bersama. Kami ada untukmu, menemanimu belajar. Sambutlah hari indahmu. Ayolah, ayolah kawanku, mengajar, belajar bersama. Ada guru, temanimu, setiap waktu di radio. Ayolah kawanku, mengajar, belajar bersama. Ada guru, temanimu, setiap waktu di radio. Kami selalu temanimu. Kami selalu temanimu. Oke, balik lagi Sahabat Kreatif masih di Pro 2 Pontianak ya di 101.8 FM. Dan selamat pagi menjelang siang buat kamu dimanapun saja kamu berada di pagi hari ini Sahabat Kreatif. Seperti biasa sekarang waktunya kita merapat untuk program belajar di RRI. Nah, jadi untuk edisi Selasa 16 Februari hari ini ya Sahabat Kreatif, nanti kita bakalan belajar, itu mata pelajarannya adalah bahasa Inggris ya. Nah, untuk temanya sendiri ini kita bakalan ngebahas yaitu menganalisis makna personal letter nih Sahabat Kreatif ya. Dan nanti untuk ibu guru yang bakalan mengajar kamu nih Sahabat Kreatif ada Ibu Rudi Mariati SPD. Nah, jadi Ibu Mariati ini merupakan salah satu guru yang juga mengajar di SMK Negeri 1 Sungai Raya Kabupaten Kuburaya nih sahabat ya. Jadi buat kamu semuanya silakan nimbrung ngumpul di YouTube channelnya kita ya di RRI Pro 2 Pontianak. Jadi nanti kamu bisa tanya-tanya di kolom komentarnya kita kalau ada nanti materinya yang membingungkan, atau juga bisa melalui WhatsApp kita ya sahabat kreatif di 0811 57010118. Dan nanti kita bakalan sapa ibu gurunya yang sudah standby ya di via Zoom kita sahabat kreatif. Langsung aja kita puterin dulu iklan berikut ini. Inilah program RRI. Guru mendatangi siswa di rumah selama pandemi COVID-19. Belajar di Pro 2, Guru Keliling. Belajar di Pro 2, Guru Keliling. Pandemi COVID-19 hingga saat ini masih menjadi kewaspadaan bersama, membuat kita membatasi aktivitas termasuk sekolah. Namun, belajar mengajar terus diupayakan terselenggara, sehingga siswa tetap bisa belajar. Tak terkecuali siswa berkebutuhan khusus. Kamu bisa belajar. Guru Keliling, program inisiasi RRI bersama sekolah, di mana guru mendatangi siswanya di rumah selama pandemi COVID-19. Prioritas program ini untuk siswa-siswi berkebutuhan khusus dari sekolah luar biasa atau SLB, yang paling merasakan dampak selama COVID-19 karena kesulitan menerima pembelajaran melalui daring. RRI di seluruh Indonesia bekerja sama dengan sekolah di daerahnya serentak melaksanakan program Guru Keliling mulai awal Oktober 2020. Belajar bareng di Pro 2. Belajar bareng.
Oke deh, balik lagi Sahabat Kreatif masih di program belajar di RRI. Kalau gitu kita langsung aja sapa ibu guru kita ya Sahabat Kreatif. Ada Ibu Rudy Mariati SPD nih Sahabat Kreatif. Halo, selamat pagi Ibu. Selamat pagi Kak Cindy. Iya, nah gimana Bu kabar Ibu Mariati di pagi hari ini Bu? Alhamdulillah sehat semuanya. Alhamdulillah ya. Jadi hari ini Cindy kita juga sehat? Alhamdulillah sehat Ibu. Nah jadi pagi hari ini kita bakal belajar bahasa Inggris ya Bu ya dengan tema personal letter ya. Benar Mbak. Oke. Nah kira-kira untuk materinya ini untuk kelas berapa nih Bu? Materi untuk personal letter ini ada di kelas 11 ya Mbak ya, di Mhm. semester 2 seperti itu. Oke deh kalau gitu. Nah jadi sini ngingetin lagi ya buat murid-murid Ibu Mariati yang mungkin saat ini sudah ngumpul nih di YouTube channelnya kita. Nanti kalau ada materi yang membingungkan, nanti silakan langsung aja tanya ya. Jadi jangan malu. Oke deh. Ditunggu nanti pertanyaan-pertanyaannya ya. Iya bener ya. Jadi silakan nimbrung di YouTube channel kita karena kamu bisa lihat ibunya langsung, terus juga bisa lihat slide-slide PowerPoint-nya ya. Kalau gitu langsung aja Bu, sini serahkan kepada Ibu untuk menyampaikan materinya kurang lebih 1 jam dari sekarang. Silakan Ibu. Oke, terima kasih ya Mbak Cindy ya. Ya. Oke baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you all? I hope you are happy and also healthy. I'm so happy today because today I can join RRI channel for learning together. Ya, senang sekali Ibu bisa hadir di channel RRI pada pagi hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada tim dari RRI, Kakak Cindy juga Mas Sigit ya. Mudah-mudahan untuk ke depan kita akan belajar bersama bahwa pembelajaran di masa pandemi ini tidak boleh berhenti. We have to continue our learning and also teaching process seperti itu. Baik, Bapak Ibu guru beserta anak-anakku sekalian di kelas 11. Before we are going to the lesson today, it's better for us to pray together. Mari kita berdoa dulu sebelum mulai belajar. Pray, begin. Finish. Oke. Baik, anak-anakku sekalian ya di kelas 11, you can see on slide ya. Kita akan mempelajari tentang apa yang dimaksud dengan personal letter. Ya, good. Personal letter kalau dalam bahasa Indonesia adalah surat pribadi. Materi ini ada di kelas 11 ya kan, di semester 2. Dan kalian bisa setelah ini kalian akan mengerti tentang bagaimana mengerti yang pertama adalah apa arti dari personal letter itu sendiri. Kemudian yang kedua apa fungsi-fungsinya beserta apa makna yang di dalamnya. Nah, tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah kita mampu untuk menganalisis konten atau isi daripada personal letter atau surat pribadi itu sendiri. Ya, baik, kita lanjutkan. Sebelum mulai belajar nih, I want to ask you all, have you ever written a letter? Ya, apakah kalian pernah menulis sebuah surat? Ya, tentu Ibu yakin semuanya sudah pernah yang namanya menulis surat seperti itu. Seperti yang kita ketahui sama dengan dalam muatan di pelajaran bahasa Indonesia bahwa surat itu bisa dikelompokkan ke dalam surat yang resmi maupun yang surat yang tidak resmi. Nah, personal letter atau surat pribadi ini bukan tergolong surat yang resmi, ya, tapi surat yang tidak resmi seperti itu. Nah, selanjutnya we will learn about the definition of personal letter ya. Apa definisi ya kan atau pengertian dari personal letter itu? Yaitu a personal letter is a type of letter that usually concern personal matters and sent from one individual to another. Ya, paham ya dari kalimat ini ya?
bahwa surat pribadi itu adalah tipe surat atau jenis surat yang biasanya itu berisi atau fokus kepada hal-hal yang bersifat personal atau pribadi. Dan biasanya surat itu dikirimkan oleh seseorang, ya, oleh seseorang kepada orang lain. Send from one individual to another. Ya, seperti misalnya contoh, you write a letter from you to your parents, ya kan? Untuk kedua orang tua. From you to your friend, ya kan? Your friend, and also maybe your a good friend, and also, for example, you can also send a letter for your idol, seperti itu, ya kan? Kalian pasti punya idola, ya kan? Nah, idola itu adalah tergolong, kalau kita menulis surat kepadanya, ya tergolong surat yang tidak resmi, ya seperti itu. Oke, next, the purpose of personal letter, ya tujuan dari surat pribadi itu is to tell an important thing like personal feelings and then touch and also experiences, ya. Jadi personal letter itu di sana menyampaikan atau menggambarkan perasaan-perasaan kita, ya kan? Biasanya kalian kalau perasaannya sedang galau begitu atau lagi bad mood, ya, kurang nyaman, itu kalian lebih nyaman kalau menyampaikannya atau curhat begitu kepada your friend, your best friend. Nah, curhatan atau isi hati kalian kepada your friend itulah tertuang, kalau biasanya suka menulis, kemudian menuangkan ke dalam bentuk status, ya kan? Nah, itu adalah ungkapan-ungkapan your feelings, ya, perasaan. Nah, khusus untuk personal letter, itu ungkapan-ungkapan itu berbentuk dalam surat, ya kan? Ada sistematikanya, seperti nanti kita akan pelajari setelah ini. Oke. Selain feelings, biasanya juga touch, ya. Touch di sini artinya pemikiran atau yang ada dalam benak kalian, seperti itu. Nah, itu juga lebih nyaman kalau kita sampaikan kepada teman, kepada orang tua, juga kepada best friend, seperti itu, ya. Keluarga juga sama. Misalnya kalian tinggal yang berjauhan dengan keluarga di luar kota dan seterusnya, itu kita bisa menuliskan itu kepada mereka. Or experiences, ya kan? Atau pengalaman. Kalian bisa menceritakan pengalaman-pengalaman yang kalian miliki selama kalian misalnya liburan begitu, ya, atau kalian mendapatkan pengalaman mengikuti event, kemudian mendapatkan pengalaman baik yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan. It's so important to you all to share to your friends, ya. Bagus untuk kalian itu sharing atau berbagi kepada teman yang lain. Oke, nah sampai di sini dari definition and also the purpose, pengertian dan tujuan, apakah sudah bisa dimengerti? Mudah-mudahan semuanya sudah mengerti, ya. Oke, baik. Next. Nah, dalam pelajaran bahasa Inggris, kita akan mempelajari 3 hal, ya anak-anak, ya. Seperti yang kita lakukan pada meeting sebelumnya, bahwa dalam bahasa Inggris kita akan belajar yang pertama social function, yaitu fungsi sosial dari teks begitu. Kemudian the second one is general structure atau structure-nya, general structure-nya, and also language features, ya, atau unsur-unsur kebahasaannya. Nah, oke. We start from social function. Kita mulai dari fungsi sosialnya. The first is a personal letter represents condolence letter, atau apa itu artinya, yaitu surat berbelasungkawa, ya. When you hear that your friend have a bad news, ya kan, seandainya teman kalian ada kabar yang kurang baik untuk kalian itu menyampaikan rasa belasungkawa kalian sebagai bentuk sympathy, ya, simpati kalian kepada your friend, your best friend, and also your family, ya kan. And then the second one is friendly letter, yaitu surat kepada friend
atau teman yang baik atau best friend. Nah, itu social functionnya. The third, ya, yang ketiga adalah love letter. Nah, kalau ini Ibu yakin nih, pasti semuanya sudah banyak yang menulis love letter atau surat yang menyatakan kecintaan kita kepada someone, ya kan? When you love someone, I'm sure that you have to send her or send him a letter, ya kan? Kalau kamu lagi naksir nih misalnya ya, lagi naksir kepada seseorang, ini pasti Ibu yakin kalian pasti rajin tuh. Rajin mengirimkan pesan, mengirimkan surat ya, for your someone, kepada seseorang. Ya. And then the fourth, yang keempat adalah goodbye letter. Goodbye letter itu surat yang menyatakan atau di sana isinya tentang ungkapan perpisahan, ya kan? Perpisahan, misalnya when you and your friend is best friend, sebagai seorang yang teman baik, tapi kebetulan ada sesuatu yang mengharuskan kalian tuh berpisah atau kalian harus terpisah begitu. Nah, usually someone will send you a goodbye letter, surat yang menyatakan tentang perpisahan begitu. And the last, ya, yang terakhir adalah letter of apologies, yaitu surat yang menyatakan permohonan apa? Apologies, permohonan maaf. Good, ya. Dalam persahabatan itu, when you have a friendship between you and your friends, biasanya ada yang namanya misunderstanding, ya kan, atau kesalahpahaman, kemudian ya seperti misalnya beda persepsi begitu. Nah, itu baik buat kalian, itu bisa mengirimkan yang namanya letter of apologies atau surat yang di dalamnya ungkapan-ungkapan permohonan maaf seperti itu. Oke, sampai di sini cukup jelas ya. Ini ada 5 jenis yang Ibu tampilkan dan mungkin ada lagi ya isi-isi yang lain yang itu merupakan fungsi sosial dari personal letter. Good. Oke. Now kita masuk kepada yang kedua adalah general structure-nya. Oke ya, general structure. Nah, setiap kali kita menulis surat, ya kan, kalian seperti yang sudah dipelajari dalam pelajaran bahasa Indonesia, ketika kita menuliskan surat resmi dengan surat yang tidak resmi, itu kira-kira strukturnya atau sistematiknya berbeda atau sama? Ya. Of course, so different, ya. Tentu saja berbeda, ya kan? Karena surat resmi memiliki sistematika yang sudah tersendiri, sedangkan surat pribadi, personal letter di sini, itu lebih dikatakan lebih fleksibel, ya, lebih kekeluargaan begitu. Nah, mari kita lihat apa saja general structure atau sistematika begitu dari personal letter, ya. Yang pertama adalah date, ya. Kalian tahu tentu menuliskan surat kita harus mencantumkan the date atau tanggal kapan kita menulis surat. The date when the letter is written. Tanggal kita menulis surat. Biasanya kalau dalam sosial media itu kan biasanya kalian menuliskan the late post, ya, atau postingan yang terlambat. Nah, itu biasanya kejadiannya sudah lewat dan kalian baru nge-post atau baru mempublish pada hari itu. Nah, itu penting buat kalian untuk selalu mencantumkan the date of the day, misalnya hari atau tanggalnya. Hari tanggal itu penting ya, karena biasanya itu untuk dijadikan sebagai dokumentasi, begitu ya. Oke, setelah date adalah yang kedua address, ya, of course ya. Penulisan tempat atau alamat when you are writing from, ya kan. Jadi alamat dari mana atau posisi, ya, position kalian itu sedang di mana ketika menuliskan surat itu, gitu. Oke. After that, yang ketiga, the third is salutation and name, ya. Jadi ada menyebutkan what's that? Ungkapan atau pembuka serta nama, ya, disapa. Siapa yang menjadi sasaran dari surat itu. Greeting and the person name you are writing to, ya kan?
sasarannya, kepada siapa kalian menulis surat tersebut. Nah, kemudian yang keempat ya, the fourth is introduction. Nah, introduction ini penting ya, kalian harus jangan lewatkan. Introduction is the opening of the letter, usually start with how are you or refers to previous letter. Ungkapan-ungkapan yang digunakan sebagai pembuka pembuka surat, ya kan? Pembuka surat itu biasanya dimulai dengan how are you, kemudian what doing, ya kan? Dan sebagainya. Ada nanti ekspresi-ekspresinya nanti Ibu jelaskan di belakang. Atau kalian menyambung dari surat sebelumnya atau kabar sebelumnya. Jadi when you have a correspondent with the other friend, ya, ketika kalian punya kirim-kiriman surat berkorespondensi dengan teman, biasanya kan yang diobrolkan tuh beda-beda tuh. Nah, bisa juga surat kalian itu menyambung atau menyinggung dari isi dari surat sebelumnya. Jelas ya, introduction itu yaitu pembukanya. Oke. Nah, and then the next ya, selanjutnya adalah the body. Nah, ini yang penting. The body itu isinya atau dagingnya. The main part of the letter. Yang bagian utamanya itu apa sih? It includes what you want to write to the other person. Ya, nah, itu di sana the body itu adalah intinya atau apa yang sebenarnya yang akan kamu sampaikan. Ya, jangan kalian terlalu fokus kepada pembuka-pembuka, tapi intinya tidak didapatkan. No, jangan. Kalian harus selalu fokus kepada apa yang mau disampaikan. Oke, setelah itu ada closure. Closure, the part indicate the letter is going to end. Closure itu jika kalian sudah mau mengakhiri atau udah mau end ya, suratnya itu udah mau selesai. Itu namanya closure. Setelah closure ada complimentary close, yaitu ungkapan atau kata-kata sebelum kalian betul-betul mau end. Menggunakan short expression atau kata-kata atau ekspresi-ekspresi pendek seperti contoh love you, sincerely yours, love, with love, dan seterusnya. Banyak sekali nanti contohnya ya. Baik, setelah itu ada juga jangan lupa signature. Signature or initial of the writing. Jangan lupa biasanya tuliskan atau bubuhkan di sana tanda tangan atau sekedar paraf begitu, bahwa menunjukkan bahwa itu kalian yang menuliskan surat tersebut. Nah, ada juga yang namanya PS ya. PS itu postscript ya. Afterthoughts in a letter. Kenapa sih PS itu maksudnya apa, Mem? Postscript itu artinya ketika kalian sudah menyelesaikan surat, kok ada masih kepikiran, ada yang belum aku sampaikan nih, atau ada yang belum yang ketinggalan. Nah, afterthought is the letter. Itu bisa kalian susulkan seperti itu atau PS gitu. Oke, sampai di sini. Kemudian masih ada lagi berikutnya, yaitu yang ketiga adalah linguistic features, ya kan? Atau tata bahasanya itu apa yang termuat dalam surat personal letter. Yang pertama adalah sentence structure and also the style, ya kan? Struktur kalimatnya seperti itu dan gayanya atau pola kalimatnya seperti apa. Kalian boleh simak yang ada di slide yang Ibu tayangkan, bahwa sentence structure itu bisa yang pertama, accuracy of grammar is important. Kalian juga harus perhatikan grammarnya karena itu penting, ya kan? Kemudian complete sentences are expected, ya. Kalimatnya itu full ya, atau penuh atau lengkap gitu ya. Itu yang diharapkan. Seperti itu. Jangan menuliskan surat itu tidak jelas nih makna yang diinginkan itu seperti apa. Nah, berbeda dengan surat resmi, itu personal letter itu kadang-kadang boleh juga atau diizinkan begitu itu menggunakan yang namanya slang slang ya, bahasa slang. Slang can be used. Bisa juga digunakan bahasa slang.
yaitu bahasa-bahasa yang tidak terlalu formal atau bahasa-bahasa percakapan antara you with your friend, between you and your parents, you and your best friend, etc. Ya, kamu dengan teman-teman dekat kalian atau keluarga dekat kalian. Use the construction such as I'll, am, will, ya. Penulisannya juga tidak harus formal, bisa gunakan tulisan-tulisan seperti itu. Terus selanjutnya juga use personal pronoun and active voice, ya kan? Gunakan juga pronoun-pronoun atau kata-kata yang mana kalian itu nyaman untuk bisa menyampaikan tersebut, ya kan? Nah, dapat Ibu kami sampaikan bahwa communication atau komunikasi dalam personal letter atau surat pribadi itu biasanya lebih natural, ya, lebih natural. Kalau orang bilang tidak dibuat-buat ya, jadi apa adanya. Nah itu personal letter. Kalau kamu ingin mengungkapkan perasaan kamu lagi sedih, ya sampaikan saja dengan kata-kata yang udah biasa kalian ucapkan kepada teman kalian tersebut. Kemudian language I use my personal, yang pertama tadi ya tentang grammar, accuracy of grammar itu, language use maybe personal like first, second, person, etc. Ya kan? Gunakan juga misalnya the first, the secondly, dan seterusnya seperti itu. Ketika Ibu mengajar di tahun sebelumnya, I remember about the student question. Ya, Ibu ingat ada sebuah pertanyaan dari seorang siswa waktu itu yang mengatakan bahwa mem kalau menulis surat pribadi itu apakah boleh panjang-panjang atau boleh tata bahasanya boleh tidak harus seperti yang umumnya orang buat. Ya Ibu katakan, yes, why not? Boleh. Kalian mau menuliskan sepanjang apapun, it's okay. No problem. Boleh saja. Kalau kalian masih ingin mengungkapkan atau ekspresikan your feelings, kemudian ekspresikan your mind, itu boleh-boleh saja. Sampaikan saja. Dan itu malah bagus. Biasakan you have to close friend. Biasakan kalian tuh punya teman dekat di mana kalian bisa sharing, ya, bisa berbagi kepada dia. Jangan dipendam sendiri. When you have a problem, when you have the complex problem, jangan pernah ditahan sendiri. Ya, bicara, ya kan? Talk to someone. Bicara dengan seseorang. Boleh dengan teman dekat, boleh dengan orang tua. Bagus lagi dengan orang tua kalian. Dengan ibu kalian atau dengan bapak atau orang tua kalian. Itu akan lebih memudahkan kalian to solve the problem. Memudahkan kalian untuk memecahkan problem-problem kalian. Okay? Okay, and then next, we also learn about the expression. Nah, kalian bisa lihat di sini expressionnya atau kata-katanya yang bisa kalian pakai untuk digunakan dalam menulis personal letter, ya. Kita lihat di sini ada contoh salutation, ya. Kita tadi sudah bicara di depan, salutation itu bisa kalian gunakan yang pertama hi dear, ya kan? Kemudian oh my dear, bisa juga menggunakan dears, my love, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, and then tidak hanya kata-kata yang ada Ibu contohkan, but you have to also look for the other expression, how to give salutation to your friends, ya kan? Bisa kalian mencari lagi referensi ekspresi-ekspresi apa yang bisa kalian gunakan dalam salutation. Ibu yakin ya, kalian sudah bisa mencari, ya kan? Banyak contoh-contoh bisa kalian browsing dan seterusnya. Nah, kemudian kita juga ketika starting the letter atau ketika kita memulai sebuah surat, itu kata-katanya bisa juga gunakan how are you, ya kan? How are you itu terlalu umum ya, maksudnya terlalu udah sering digunakan, ya. Atau gunakan juga thank you for your last letter, ya, terima kasih udah mengirim surat kemarin, begitu ya Pak. Terima kasih atas surat-surat yang kamu kirimkan kemarin. Kemudian bisa juga kalian katakan dengan I'm sorry to inform you that bla bla. Ya, saya minta maaf karena ada berita yang kurang bagus nih gitu ya. Bisa katakan I'm sorry to inform you that bla 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 seperti itu.
Nah, selain itu boleh juga kalian tuliskan I hope you are keeping well, ya kan? Harapan bahwa semoga teman kalian itu atau seseorang itu dalam keadaan well atau oke, seperti itu. Nah, ekspresi yang lain atau expression untuk starting the letter itu ada banyak sekali. Biasanya kata-kata itu istilahnya disesuaikan dengan seberapa dekat ya, how close you are. Seberapa dekat kalian atau kepada teman itu atau teman lain. Biasanya kalau udah bestie sekali, udah friendly sekali itu tidak terlalu formal ya. Kita cukup katakan dengan, bahkan kita biasanya punya seperti istilah-istilah kepada memang best friend kita itu udah paham dia. Nah itu that is how to start the letter ya. Oke, next closer ya. Tadi di awal ada Mem sebutkan bahwa closer itu fungsinya apa? Yaitu ketika kita udah akan end, udah akan mengakhiri surat, itu namanya closer. Looking forward to see you soon. Ya kan? Tidak sabar atau ingin sekali segera bertemu denganmu begitu ya. Atau yang umum bisa juga menggunakan see you, ya kan? Atau have a great day, have a good day, have a wonderful day ya, dan seterusnya. Yes, so many expression. Ekspresinya bisa banyak. Tidak harus seperti yang ada di Ibu contohkan. Oke? Okay? And also the last is complimentary clause, yaitu ungkapan terakhir sebelum kalian end the letter ya. Sebelum kalian betul-betul mengakhiri dari surat tersebut, ya kan? Bisa gunakan sincerely, with love, best wishes, best regard, my love, dan seterusnya. Ada banyak sekali. Terserah kalian mau pakai yang mana ya. It's up to you. You will have to choose which one. Next. Saya kira dari awal sampai di sini bisa dipahami ya. Mem ada jelaskan pelan-pelan ya kepada kalian. Nah, now we are going to the example of the personal letter ya. Sekarang kita masuk kepada contoh dari personal letter tersebut. Nah, you can see on slide ya. Ya, keep attention. Kalian bisa perhatikan di slide yang ada Ibu share ya. Mari kita lihat from the one ya, 3rd November 2020 ya kan. Di sana ada sebuah surat. Kemudian ada Ibu tandain di sana the date ya. Tuliskan tanggal di sebelah kiri biasanya ya kan. Bisa juga kalian tambahkan the day ya kan, atau nama hari yang ada di sana. Setelah hari tambahkan tanggal, bulan dan tahun penulisan. Good. Oke, setelah the date bawahnya bisa kalian lihat di sini di kotak itu, kotak merah. What is that? Mrs. Sophia Wiranto, class teacher, Cahaya Bangsa, PO Box, bla 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 bla, Bali, Indonesia. That is called address. Itu adalah alamat surat, ya kan? The person that you send for, orang atau pihak yang kalian kirimin surat. Oke? Cukup jelas ya, kelihatan ya di slide-nya ya tentang date dan address. Good. And then the third is Dear Mrs. Wiranto. Nah, itu adalah salutation. Ya, letaknya di sana ya. Setelah menuliskan address itu baris pertama itu biasanya menyapa dulu ya kan. Salutationnya beserta jangan lupa sebutkan nama. Ya kan, supaya tidak salah alamat ya. Jadi ini Ibu sampaikan kepada kalian ya bahwa when we call someone's name ya, she or he will feel so different ya. Ketika cakap-cakap atau dalam surat itu kalian menyebutkan namanya, itu biasanya orang itu akan lebih atensi, akan lebih perhatian. Kalian senang tidak kalau namanya disebut ya? Sedang bercakap-cakap nih, ngobrol nih, nama kalian disebut atau dipanggil. Rasanya kan kita lebih oh ya dipanggil nama aku ya, nama saya. Nah, itu bisa kalian gunakan dalam penulisan surat. Ya, sebutkan tanggal, sebut saja namanya. Itu akan lebih appreciate, ya, akan lebih
menghargai dia begitu. Nah, and then I hope you are keeping well. Nah, itu introduction, ya. Pendek saja di sana dia. Nah, introduction tadi expressionnya udah ada Ibu sampaikan di awal ya. Tidak harus menggunakan I hope you are keeping well. Tidak harus begitu, tapi ada pakai ekspresi yang lain, it's okay. Nah, after introduction, ya, now the body. Nah, kalian bisa lihat di sana isi suratnya itu ini ada 2 paragraf ya. Si pengirim surat ini menuliskan the reason for writing this letter is to thank you for the help and also advice you gave me at the end of the last term. Because of that, I was able to pass the exam. Nah, jadi ini sepertinya surat yang dikirimkan ini adalah mau mengucapkan terima kasih dia karena dia sudah menerima nasihat-nasihat atau menerima bantuan ketika si pengirim ini menjalani menghadapi ujian begitu. Nah, jadi ceritanya dia mendapatkan nasihat-nasihat atau trik mungkin ya sehingga dia bisa lulus ujiannya. Because of that, I was able to pass the exams. Dia senang sekali karena bisa lulus ujian begitu. Nah, itu sudah the body, itu sudah isi dari suratnya. Itu loh yang mau disampaikan dalam surat itu. Kemudian dia menuliskan lagi, I'm currently in Solo at my grandparents' home. Ya, I'm really enjoying my vacation here. There are a lot of things to do here. I like working on the farm, with taking care of the kitchen. Of the kitchen. On my free time, I like riding my bicycle and playing with my friends. Dia menceritakan di sana bahwa dia sekarang sedang ada di rumah kakeknya, kemudian dia sangat menikmati liburan begitu. Dia juga lebih menceritakan lebih detail lagi bahwa there are a lot of things. Ada banyak yang dia kerjakan di rumah kakeknya itu ya kan. Working on the farm, dia membantu kakeknya mungkin di kebun, taking care of the chickens, memelihara chickennya si kakeknya. Kemudian juga dia bersepeda dan seterusnya bermain dengan teman-teman. Nah, personal letter itu seperti itu. Jadi menceritakan apa yang ada, menceritakan apa yang dilalui itu dengan sangat mudah, dengan sangat easy begitu ya. Dan tidak ada yang resmi di sana karena personal, pribadi begitu ya. Nah, itu the body. Terus kalian lihat di bawahnya itu di slide ada once again thank you for the advice. Dia mengulang ya, repetition di sana. Menandakan bahwa di sana ia menekankan ungkapan rasa terima kasihnya itu kepada temannya sudah dibantu ya kan. Dia lagi katakan I will back at the end of the month. Saya akan kembali nanti akhir bulan. I have a present for you. Nah, ini kabar baiknya. Dia bilang dia akan kasih hadiah buat temannya. Senang nggak kalian kalau dapat surat seperti ini? Senang kan? Temannya bercerita. Kemudian yang di akhirnya itu yang paling membuat kamu pasti senang. I have a present for you. Saya punya hadiah loh buat kamu. Nah, pasti semangat tuh. Semangat nunggu dia pulang gitu. Nah, kemudian setelah itu lihat lagi ya di bagian agak ke bawah itu coba mungkin kalian lagi menyimak di laptop atau di HP ya. Kalian boleh juga diamati di situ ada mem sertakan have a good weekend and please send me the greeting to your family. Have a great week, ya. Dia mengatakan okay. Enjoy your menikmati minggu ini, sampaikan salam saya kepada teman keluargamu gitu ya. Jadi karena sudah dekat, ini biasanya dengan keluarganya pun sudah akrab ya, seperti itu. Seperti kalian kan, kalau sudah dekat dengan your best friend itu biasanya dengan adiknya dan kakaknya itu juga udah kayak teman sendiri begitu ya. Oh iya, oke. Ya, jadi ada, di sana ada, reading ya. Oh ya, ada kalimatnya reading the bicycle, my bicycle ya. Oke.
maaf tidak begitu jelas ya tadi. Riding my riding my bicycle. Sorry ya. Nah, kemudian sebelum mengakhiri surat ya, closure-nya tadi udah ada Ibu sebutkan di sana. Kemudian sincerely itu disebut sebagai complimentary close ya. Kemudian jangan lupa bubuhkan di sana tanda tangan dan tuliskan nama kalian sebagai pengirim surat. Nah, seperti itu. Nah, kalian jika contoh ini bermanfaat buat kalian, boleh kalian screenshot ya, boleh kalian simpan untuk the example of the personal letter. Kalian boleh lihat ini, kemudian kalian catat ya kan bagian-bagian dari personal letter tersebut. Oke. Oke, next ya. Selain this is the first example ya. Ini contoh yang pertama. And then I have the second one ya. Nah, contoh yang kedua, the example of electronic mail ya. Seperti kalian tahu bahwa zaman sekarang mungkin sudah sedikit ya surat yang ditulis menggunakan tangan, kemudian dikirim ke kantor pos itu sudah sedikit ya. Tapi yang ada sekarang seiring dengan perkembangan teknologi, pasti kalian seringnya menggunakannya electronic mail atau disebut dengan email. Nah, Ibu ada tampilkan di sini contoh sama komponennya dengan surat dengan secara written. Nah, di situ kalian lihat kalau tampilan dalam email itu kan ada from ya, berarti dari siapa itu udah muncul secara otomatis ya. Berarti dari akun kalian di email ya, atau ini for example di Gmail ya. Contoh di sini Ibu ambilkan di Gmail itu muncul sendiri karena ini sesuai dengan akun yang ada di perangkat kalian. Kemudian to bla bla bla. Nah, kalian sebutkan di sana kepada siapa begitu. Nah, ini sebagai address ya, sebagai alamat yang dituju. Nah, kalau di email itu ada yang namanya itu subjek ya, atau mungkin lebih dikatakan itu tema atau hal yang akan disampaikan. Borneo Program sebagai contoh. Dear Nadine. Nah, ini ungkapannya adalah salutation. Di sini sama dengan yang pertama tadi. Salutationnya adalah kepada teman yang kalian akan sapa atau akan ajak bicara, yaitu menggunakan dear salutationnya. Nadine itu sebagai namanya. Oke. Nah, perhatikan. Thank you for your email regarding Borneo Program, kata dia. Jadi introduction-nya so simple ya, singkat di sini. Meskipun dia singkat, tapi ini adalah unsur introduction. Kalian bisa lihat di situ. Kemudian ada lagi di sini tulisannya kalian lihat, please find program as attachment. If you have any further information, please don't hesitate to contact me by email or phone. Ya, dia di sana menuliskan sedang ada kerjasama program ini sepertinya ya. Dia menyampaikan agar menemukan lampiran atau attachment ya, atau lampiran dari program yang dia kirimkan begitu. Nah, itu the body ya, meskipun kecil sedikit, it is the body. Itulah inti dari surat tersebut. Looking forward to hearing from you soon. Tidak sabar ya, dia akan menunggu ya kan respon dari yang dikirimin surat begitu. Best regard di sana dan Anne ya, itu sebagai nama atau pengirim surat dalam email tersebut. Ya. Sama dengan yang ada di ada di surat sebelumnya. Kalian juga boleh screenshot di slide ini dan kalian bisa analisis, bisa dilihat komponen-komponennya apa yang ada di sana ya. Antara written letter, surat yang ditulis dengan tangan maupun email itu komponennya sama walaupun tampilannya berbeda ya, seperti itu. Oke, sampai di sini Ibu kira contohnya cukup jelas ya. Komponen-komponennya juga cukup jelas, ada Ibu tampilkan lebih besar supaya kalian bisa menganalisis dengan lebih mudah. Oke. Sebenarnya kalau kita sekolah secara tatap muka itu biasanya Ibu akan persilahkan kalian untuk mencari juga atau
hunting begitu, contoh surat yang lain. Kemudian kalian bisa menganalisis. Kalian boleh latihan ya nanti ya, browsing contoh surat. Kemudian coba kalian coret-coret, kalian analisis mana salutation-nya, mana introduction-nya, which one the body, which one the closure, dan seterusnya. Coba kalian nanti lakukan itu, gunakan HP kalian atau perangkat kalian untuk mencari dan belajar contoh-contoh yang lain. Saya yakin banyak sekali. Kalian bisa mulai untuk menganalisis itu dan jangan lupa praktekkan, tuliskan. Ya sama dengan contoh ini kalian coba mulai sekarang biasakan komunikasikan your willing, ya feeling kalian kepada teman kalian, tuliskan surat. Itu akan bagus untuk mengasah keterampilan kalian dalam writing ya, dalam keterampilan menulis seperti itu. Baik, setelah 2 contoh udah ada Ibu ada Ibu jelaskan bagian-bagiannya. Sekarang coba perhatikan slide yang berikut ini. Nah, ini contoh ya surat ya, personal letter that read by hand ya, yang ditulis menggunakan tangan ya kan. Nah, kalian bisa lihat di sana ada Ibu berikan contohnya, memang tulisan tangan begitu ya, dan unik sekali gitu ya. Kalau kita melihat contoh dalam bentuk print out gitu ya dengan ketikan komputer itu mungkin sudah biasa ya, tapi coba Ibu tampilkan yang itu memang ini menurut Ibu ini unik ya, ini unik sekali ya. Kalian bisa lihat di sana, ya kan? Where is the salutation? Mana salutationnya? Dia cukup hanya menyebutkan mom. Nah, perhatikan coba ya. Nah, dia so simple ya, simple sekali. Mom, with all that is going on and really hope that our relationship could improve rather than be completely destroyed to the head. Ya. Bisa kalian baca. Mungkin ada yang kesulitan membaca tulisannya, kan? But for me is unique. Menurut saya ini bagus ya. Nah, boleh kalian baca dan seterusnya di situ. Dan simple sekali di situ. Dia mengakhiri suratnya hanya dengan with love, ya. Tuliskan nama di bawahnya Budiman. Nah, it's so private ya. Surat ini menurut Ibu ini dalam sekali ya. Ini suratnya walaupun simple, kemudian short ya, pendek begitu, tapi ini maknanya dalam, ya kan? The relation between the son and the mom ya, ini kayaknya antara sana seperti itu. Nah, selain itu ya, Ibu ada juga berikan contoh. Namanya contoh ini umum ya, seperti biasa, Dear Jane, dan seterusnya. Kemudian the body ya, isi suratnya seperti itu. Kemudian ada juga di sini closure-nya dan namanya, ya seperti itu. Nah, itu sekedar hanya contoh saja dan kalian boleh untuk mencari yang lain. Oke, baik, setelah itu dari awal sampai akhir tadi saya kira apa yang Ibu sampaikan sudah cukup jelas dan saya kira apa yang Ibu jelaskan cukup detail ya. Namun Ibu tidak menutup peluang, silahkan nanti yang mau memberikan pertanyaan dengan senang hati Ibu akan menjawabnya ya. Oke, boleh melalui WA tadi yang disampaikan sama Kakak Cindy, boleh juga nanti di YouTube ya, seperti itu. Oke, sebelum materi ini diakhiri, Ibu akan memberikan refleksi dulu buat kalian ya. What do you get from the lesson today? Kira-kira apa yang kalian dapatkan dari pelajaran Ibu pagi hari ini? Coba kalian jawab atau coba kalian refleksikan dalam diri kalian. Yang pertama, what is the personal letter? Apakah kalian sudah mengetahui sekarang apa itu personal letter? Ini Ibu jelaskan tadi. Nah, kalau kalian sudah bisa menjawab pertanyaan ini dalam hati kalian, dalam benak kalian, pasti kalian berarti sudah bisa menerima pelajaran kita pagi hari ini. Yang kedua, coba kalian baca. What about the social function of the personal letter? Ya.
Coba kalian ingat-ingat apa social function. Oh maaf ini ada salah ketik ya. Oke, social function seperti itu. Ya, social. The personal letter. Coba kalian jawab atau kalian tadi ingat-ingat. Kalau kalian sudah menemukan itu berarti kalian sudah bisa menerima pelajaran hari ini. Kemudian yang ketiga, how about the generic structure of personal letter? Apa strukturnya? Ya, generic structure-nya dari surat pribadi, dari sebuah surat pribadi. Ya kan? Nah, yang keempat, how about the language features of the personal letter? Ya. Ini maaf ada banyak salah ketik ya. About the language features of our personal letter, kurang huruf A ya, seperti itu. Nah, jika kalian sudah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam refleksi ini, berarti kalian sudah memahami tentang personal letter. Nah, harapan Ibu mudah-mudahan kalian understand about the personal letter, and also you have to try to look for the other example of personal letter, and also you have to start to write the letter to your friend, to your family, to your teacher. It's okay. You can send me a letter by email or etc. Ibu menunggu jika kalian ingin menulis surat kepada Ibu melalui WA atau melalui yang lain. Ibu senang sekali. Oke? Okay? Oh maaf, sorry. I think our lesson is enough for today. Ya, pelajaran hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Ibu ucapkan banyak terima kasih. Thank you for your attention. And also you can learn more. Ya, belajar yang lebih lagi atau mendalami lagi bersama teman-teman kalian, collaboration with your friends, ya, berkolaborasi atau berdiskusi dengan teman-teman kalian, mencoba saling menuliskan surat kepada teman kalian. Bisa juga nanti hasilnya kalian kirimkan kepada Ibu, seperti itu. Oke, cukup materinya sampai di sini. Harapan Ibu mudah-mudahan bisa diterima dengan baik. Oke, terima kasih. Oke deh, itu dia ya Ibu Mariyati untuk materi kita tentang personal letter pada hari ini ya Bu ya. Cindy rasa materinya sangat-sangat jelas ya. Tapi kalau misalnya ada adik-adik yang pengen bertanya, nanti mungkin bisa langsung menghubungi Ibu juga ya, biar lebih paham lagi Bu ya. Oke, siap, ditunggu Mbak. Oke deh, nah karena waktu juga nih Bu ya udah pukul 10:57 ya. Sini mau ucapan terima kasih nih Bu buat Ibu Mariyati yang sudah meluangkan waktunya untuk mengisi materi untuk program belajar di RRI pada hari ini Bu ya. Ya, you're welcome. Oke, semoga di next segmen kita bisa bertemu lagi untuk materi-materi bahasa Inggris lainnya Ibu ya. Ya, Kakak. Oke deh. Nah kalau gitu buat sahabat kreatif, thank you banget yang udah stay tune untuk program belajar di RRI hari ini. Jangan lupa untuk dengerin terus belajar di RRI yang akan hadir dari hari Senin sampai dengan Jumat. Thank you, dan Cindy, Ibu Mariyati pamit.